3, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Gojek. Nah, kali ini saya akan menerangkan lagi tentang ionika, fungsi ionika, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kali ini saya akan menerangkan lagi ya, biar bisa dimengerti, bisa dipahami para saudara-saudara atau sedulur-sedulur semuanya. Nah, jadi yang namanya ionika itu alat untuk mendeteksi logam. Nah, logam kan banyak sekali ya, ada besi, ada emas, ada tembaga, juga ada koin. Nah, bagaimana caranya untuk mendeteksi logam emas? Kita pancing dengan emas. Di sini ya, di belakang ini tutupnya, ini nih tutupnya. Jadi untuk emas, nah ini ada emas nih ya, nah ini ada emas, ini ada cincin lagi tapi ini bukan emas. Nah, terus di sini ada koin juga, terus di sini lagi ada kartu HP. Nah ini kartu HP bagi para saudara-saudara atau teman-teman sekalian sedulur semuanya. Nah ini kartu HP itu ada kadar emasnya cuman sedikit ya, sedikit. Jadi jika tidak punya emas untuk mancing, untuk memancing, kita pakai kartu HP. Dengan kartu HP, contohnya kayak gini ya. Ini saya pegang dulu. Ini yang bukan emas, saya taruh sini. Ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak nih, Mas Bro? Nah ini ya, ini bukan emas. Terus ini emas, ini ya, ini saya taruh sini. Ini dilihat sebelum dikasih pancingan nih. Nah ini saya taruh, enggak akan tutup, saya taruh sini. Dia akan menarik ke emas. Saya coba ke sini. Ini ya, dilihat tangan saya nih, dilihat sekali lagi, dilihat. Ini saya ambil ininya, apakah dia akan mengejar? Dia akan mengejar, ini terasa. Ya, saya geser ke sini, ke bawah. Nah, ini akan muter. Nah, di sini ini terasa cincin ini terasa senut ini ya. Muter, kita taruh di sini. Tidak ada remnya, ini enggak ada remnya. Saya coba ke sini. Dia akan narik ke sebelah sana. Nah, ini saya pakai antena HP. Misalkan di atas, maka akan deteksi. Walaupun dilurusin kayak gini nih, dia akan menuju ke sini, di sebelah sana. Ini cincin. Nah ini kalau mencari emas dengan kartu HP pun bisa. Ini saya taruh sini. Nah untuk yang lainnya, nah ini kan saya ngerangin tentang fungsi dan bagaimana caranya tergantung pancingannya. Ini bagi yang belum paham, saya terangin lagi biar bisa dipahami. Ini saya ada alat 3 ya. Jadi ini koin. Sebelum dikasih koin, nih di sini ya, saya taruh biar kelihatan ini hitam. Dilihat, dia tidak akan mencari, tapi ketika tersentuh di sini, kita lepasin, kita pegang sini karena ini nggak muat. Dilihat, saya ke belakang sini, dia akan mengejar. Nah, saya ke sini. Nah, ke bawah, maka akan muter. Biarpun kita megangnya kencang, kalau muter pasti tangannya akan gerak. Coba aja dilihat channel-channel lain di luar negeri pun ya. Nah ini kenapa
saya selalu kadang megang seperti contohnya kayak gini ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, mungkin yang sering lihat ya. Terus ada yang kayak gini. Jadi seluruh orang yang megang ionik pasti kayak gini. Bahkan di luar negeri pun kayak gini. Ada bang, coba ditaruh di bawah apa biar bergerak, yang nggak bisa. Walaupun itu elektrik pasti harus dipegang, karena apa? Dengan megang kita akan merasakan ini menarik kemana. Itu yang pakai apa ya, pakai digital itu kalau ditaruh kayak gini ya nggak bisa nyari, makanya dipegang kayak gini, disetel kayak. Kalau dipegang kayak gini arahkan, itu ada sensornya di sini, kelihatan apa yang kayak gelombang-gelombang. Ketika itu baru dideketin, baru di kayak gini, maka akan ini bunyi. Terus yang elektrik itu ada lagi yang komputer, di situ kelihatan di bluetooth. Oh ya, di situ memang ada digali. Makanya sering-sering lihat yang namanya ionika ya, yang namanya ionika. Pasti setiap orang yang punya hobi, apalagi yang bikin YouTube, pasti ada komen yang kayak gini. Itu hal biasa. Nah, kalau saya sih yang namanya komen itu malah saya seneng. Walaupun itu komennya jelek, komennya bagus, komennya gimana, itu memang saya butuh komennya kayak gitu biar saya semangat, motivasi saya. Alhamdulillah dengan motivasi komen-komen dari saudara-saudara semuanya, saya bikin yang model kayak gini. Ini ya, ini dilepas, bisa dilepas. Ini dari antena wifi. Terus yang satu lagi ini ya, ini dari aluminium. Nah, jangan dari bahan besi, karena apa? Bahan besi itu nempel di magnet. Jadi kalau yang nempel di magnet itu nggak bisa. Nah, ini saya pakai konektor. Nah, ini konektor untuk pakai antena high-tech. Jadi bisa dilepas, bisa dipasang. Nah, ini yang satu lagi dari horden. Ini panjang, baru saya potong karena saya keping lebih nyaman. Ini misalkan ditaruh, nah ini kan nggak takut kalau kena itu patah ya. Nah, makanya saya bikinnya gini. Ini panjangnya segini nih, panjangnya segini. Lah, kemarin banyak yang nanya, bang, itu INC 70 apakah itu lilitannya 70? Kemarin saya bikin itu dia tuh, oh enggak, itu dari INC 70 itu saya kepingin jadi ini INC 70, jadi bukan lilitnya 70. Jadi kita ikutin panjang dari antena, kita sesuaikan dengan panjang antena. Panjang segini ya. Nah, ini antena. Nah, kita lilit dari sini nyampe ke sini. Nah, misalkan ada sisa segini, nah yang di sini kita lilit kayak gini buat masuk mur ya, baut. Nah, bautnya baut 12, terserah mau baut berapa. Nah, kan ada sisa lagi segini, kita pakai tang ini kayak obat nyamuk. Nah, untuk masuk ke sininya ini dilihat ya, ini yang belakang ini saya bikin ini penyambung satu, biar ini apa, kita pancing nggak masuk ke sini, nanti diambil susah. Nah, di sini tutupnya pakai tutup, terserah mau tutup apa. Ini saya pakai bekas vitamin nih ya, bekas vitamin. Nah, ini walaupun pendek kayak gini, jarak 10 meter pun bisa. Jadi bagi Anda yang penasaran ya, ini udah pada main ke sini buktikin, tapi nggak perlu main ke sini jauh ya. Misalkan yang dari jauh kemarin dari Mas Nizar yang dari Gresik main ke sini, saking penasarannya dia udah minta dibikinin, tapi kepingin silaturahmi. Alhamdulillah nyampe ke sini. Dia juga bawa yang namanya ionik, beli
lumayan lah 2.500.000. Saya nggak mau nyebutin mereknya apa, saya nggak mau ibaratnya wah ini menjelek-jelekin. Saya punya etika ya, di sini saya punya etika, nggak mau yang namanya oh ini Uniqlo ini Uniqlo ini. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Dan Mas Nizar beli harga 2,5, katanya nggak fungsi. Saya lihat, saya pegang, dilihat Mas Nizar ini katanya nggak fungsi, dipegang, dilihat tangan saya apakah digerakkan. Saya ambil kertas, saya sobek, suruh Mas Nizar pegang, saya tempelin ke sini, ngejar, ternyata fungsi. Coba digeser lagi, ngejar, nyampe dia Masya Allah bingung, kok saya beli nggak fungsi. Terus saya suruh Mas itu megang, megang, coba Mas Nizar dirasain ada rasa enggak. Misalkan kalau kayak gini ternyata gerak, nyampe dia juga bingung, coba dikasih ini, suruh batin apa yang disitu, ternyata nunjuk. Jadi jangan putus asa bagi saudara-saudara yang ikut tutorial di channel lain atau channel saya kok nggak fungsi, nggak apa, coba lagi. Saya juga dulu bikin lihat saya gini, kalau komen mungkin komennya seperti jadi itu ini, ternyata saya bikin ada rasa. Memang kalau nggak mencoba sendiri ya bikin sendiri, insya Allah ya selalu itu buat itu ternyata alhamdulillah. Sebelum saya ada YouTube ya, bikin YouTube, saya memang udah bikin kayak gini. Alhamdulillah teman saya yang punya ladang emas di daerah Gumelar nih ya, daerah Gumelar, dulu pernah megang alas saya, bikinan saya yang teman minta dibikin. Alhamdulillah dapat di daerah hutan Jati dapat. Terus dia udah lama banget ketemu sama saya, minta dibikinin, katanya pernah pinjem alat yang bikinan saya, dapat. Akhirnya dibikinin, dicoba dulu, ternyata bisa. Selang 3 hari dia ke rumah saya, minta dibikin lagi buat anak buahnya, yang penting yang kecil, yang segini, biar dimasukkan ke tas. Karena apa? Karena masuk lubang. Alhamdulillah dari itu ada yang minta dibikin lagi. Kemarin saya kan selalu bawa ini selalu saya bawa. Saya aslinya tuh pencari kroto nih ya, jadi pencari kroto, tapi senang kotak-kotak beraktivitas. Saya selalu bawa. Kemarin saya disuruh minum, saya ada yang nanya, Mas itu apa, ini dipegang, boleh pegang? Silakan, boleh. Ternyata begitu pegang, kalau kayak gini ada rasa enggak? Kayak gini, kok bisa gerak-gerak sendiri nih? Apakah saya gerakan tangan ini? Enggak. Nah, kenapa kok bisa gerak-gerak kayak gini ya? Jadi yang namanya tangan kanan itu positif, ini negatif. Makanya sering-seringlah kayak gini, pasti akan merasakan. Itu namanya rasa. Jadi kayak lampu aja, kalau dicek kayak gini salahnya mati nyala, kalau plus semuanya nggak nyala. Jadi terima kasih buat saudara-saudara yang telah komen. Itu dukungan bagi saya, motivasi saya. Nah ini saya belum bisa ini ya, hunting. Ini ada yang namanya metal detector Minilab Equinox 800, punya teman saya almarhum, sama kakaknya suruh digunakan sama saya. Tapi chargernya nggak ada. Kemarin saya mau hunting, udah ke tempat lokasinya, tapi saya nggak bawa, karena nanti ribet, ini mati nggak bisa fungsi. Terus saya sendirian, nggak ada teman yang megang HP, jadi saya cuman cari-cari lokasi. Memang saya dikasih tahu ada lokasi, tapi hati-hati Mas, di situ memang angker. Ada yang pernah dapat sendok emas, selang 2 hari dia meninggal. Saya nggak mikir itu gara-gara sendok mungkin memang udah
takdirnya meninggal, mungkin punya sakit jantung atau apa. Kalau saya berpikir yang positif aja, jangan selalu midnight jin selalu difitnah. Kayak manusia difitnah kan jengkel. Nah, jadi saya dengan logika saya, ketika kita masuk ke lokasi, yang penting kita suruh salam, permisi. Kita nggak tahu yang namanya setan atau apa atau jin atau apa, tapi mereka tahu kita. Jadi kita walaupun kita manusia, kita hargailah yang enggak nampak, karena di alam ini tidak hanya manusia saja, ada kambing, ada semut, ya ada yang nggak nampak, jin. Jadi kayak gitu. Ini fungsi ionika dan cara menggunakannya ya seperti itu tadi. Mbok kurang paham lagi, nanti saya ulangi lagi ya. Ini yang pakai namanya gorden. Kalau orang kreatif apapun ini harus jadi, yang penting jangan bersih ya. Nih dilihat, ini koin saya tahu. Jadi nggak dimasukin sini nggak masalah, yang penting pegang kayak gini atau disentuh kayak gini. Jadi ketika akan nunjuk target, ini akan terasa lebih berat. Kita lepas ini, kita tempelin sini. Nah, untuk lebih ini lagi ya, saya kayak gini aja ya. Tempelin ke sini, twing, dia akan mencari. Ya, kita geser, twing, ya. Oh, kelihatan nggak nih mas koinnya? Sekali-kali jadi artis ya. Sekali-kali jadi artis. Maaf ini saya orangnya kayak gini ya, mau bilang apa silakan. Saya itu ilmunya kebal dihina, dicaci maki ya. Yang namanya saya orangnya kayak gini, nyari saudara ya. Ini masih dilihat nih ya, ini koin masih nempel. Kita lepasin ya, saya lepasin kok, saya lepasin, klik. Nah, tidak akan mengejar itu, tapi kita tempelin sini. Nunjuk. Nah, ini yang di luar nalar yang kayak gini nih. Ya, coba dilihat dan dilihat yang lagi video. Apakah digerakkan tangan saya? Tidak. Cincin yang ada matanya. Mana? Ini bukan mas, ini dari koin ya. Ini dari koin, bikinnya kayak gini. Karena saya dulu pengrajin emas, pengrajin emas. Alhamdulillah ya. Ini pun dari koin ini ya. Koin di slab ini pakai mesin seperti emas. Nah, ini maaf aja, memang kampung saya itu pengrajin emas. Dulang pun saya udah ngalamin namanya dulang ya, dari tahun 80 lebih, tapi nggak pakai dulang, pakai baskom. Ya dapat. Yang penting apa? Ya tekun, semangat, walaupun sininya putih karena air dingin, ya itu karena ya kita nyari duit. Waktu itu bukan buat ini apa, buat nafkahin keluarga, buat makan sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini kalau dua kayak gini namanya elrod. Nah, ini elrod. Saya pegang satu aja, ini koin. Ya. Saya pegang tempelinnya ini. Saya gempetnya. Saya pegang ini. Dia akan ngejar koin. Kalau ketemu misalnya kalau pada ini koinnya masih di sini ya. Ini kan hilang aja ini. Tapi kalau saya ke depan, berarti udah kelewatan ini. Mundur. Nah, ini berarti di bawah. Begitu. Cara dikasih air pun nggak pakai ini pun bisa, pakai lidi. Kemarin saya coba di depan rumah sama orang-orang tua di sini, ternyata nggak tahu caranya gimana. Diikat kayak gini, dua, nggak usah kencang-kencang, pegang aja gini.
kita jalan pun kalau ada sumber air dia akan berdiri. Ini tidak hoax, saya udah mencobanya. Pakai kelapa pun saya udah mencobanya. Dengan ini pun saya udah mencobanya. Jadi silakan beraktivitas. Mudah-mudahan yang tutorial di channel Wong Eko Jere bisa dipahami buat saudara-saudara semuanya. Kalau kurang paham silakan bertanya ya, di itu kan ada nomor WA. Nanya silakan, saya akan jawab sebisa saya. Mungkin antara saya dengan channel yang lain mungkin beda ya. Jadi ionik ada yang pakai ramuan, ya, ada yang kimia ya. Itu ada. Kalau saya nggak ada ramuan apa. Ini memang yang namanya ionika itu bisa di luar nalar juga, bisa mendeteksi yang akan nampak rambut. Kalau ditaruh sini dia akan mencari rambutnya. Jadi terima kasih dari Wong Eko Jere buat para netizen ya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.